Sindiran telak di balik pesan Mahfud MD, ditulis oleh Ek Hardi di siwar.com. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan sesuatu di akun Twitternya. Pesan ini tidak menyebut siapapun atau kelompok manapun secara langsung. Ini isinya. Ketika ada sekelompok orang berkumpul dan membuat statement dituding sebagai gerakan politik, yang dituding bilang bukan politik. Sebenarnya yang menuding dan yang dituding sama-sama berekspresi politik karena berbicara tentang negara. Salah satu asal kata politik adalah polis atau Yunani yang berarti negara, tulis Mahfud. Sama juga jika kita berbicara tentang kebijakan atau membuat petisi tentang kebijakan negara, itu adalah ekspresi politik. Tak perlu menolak dengan mengatakan ini bukan politik, katanya. Tak perlulah kita takut dikatakan berpolitik, sebab berpolitik itu berarti bernegara atau ikut memikirkan atau mengurus kebijakan negara. Yang harus dipahami, berpolitik itu tidak sama dengan berpartai politik. Berpartai politik itu hanya sebagian kecil dari aktivitas politik. Tukas Mahfud. Tulisan ini ditujukan kepada siapa? Kalau melihat fenomena baru-baru ini, kemungkinan besar ditujukan kepada KAMI yang baru saja mendeklarasikan diri. Mahfud MD tidak menyebut dengan pasti, hanya saja pembaca pasti setuju kalau ini adalah sindiran atau sentilan buat KAMI yang agak malu-malu kucing mengakui arah haluan mereka. Ketika sekelompok orang tergabung dalam koalisi KAMI, melihat orang-orang di dalamnya, jelas sekali ada nuansa politis. Nama-nama tokohnya sudah terkenal, lalu lalang di dunia politik. Lucu sekali dong kalau itu disebut sebagai gerakan kesehatan atau relawan kemanusiaan. Tokoh politik ya pasti ada kaitannya dengan politik, entah itu pernah menjabat posisi politik, posisi strategis di pemerintahan, komentator atau sekedar tukang ribut bidang politik. Akan tetapi KAMI tetap ngotot membantah. Mereka membantah memiliki motif politik terkait pemilu 2024 mendatang. Mereka mengaku ini hanyalah gerakan moral sekaligus gerakan untuk mengkritik pemerintahan. Gerakan ini ingin memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan upaya korektif kalau ada kekurangan dalam praktek bernegara, kata Refli Harun yang juga salah satu inisiator KAMI. Lihat saja contoh Refli Harun ini. Dia pernah menjadi komisaris utama BUMN Pelindo 1, dicopot pada April lalu. Kalau dicopot, artinya kalian sudah tahu alasannya. Ibarat dalam sebuah perusahaan, seorang CEO dipecat karena apa? Sejak itu, Refli seolah menjadi lebih intens mengkritik pemerintah meski sebelumnya pun sudah doyan mengkritik. Pembaca pasti sudah cerdas dan mampu menarik benang merah sendiri. Ada Din Syamsuddin yang gagal jadi cawapres. Begitu juga Gatot Nurmantio yang gagal masuk bursa Pilpres 2019. Said Didu yang pada tahun 2018 dicopot dari jabatannya sebagai komisaris di Bukit Asam. Silahkan nilai sendiri deh mereka itu kelompok apa. Bergabung jadi satu. Kembali lagi ke KAMI yang mengelak, disebut sebagai gerakan politik, melainkan hanya sebagai gerakan moral. Percaya. Kalau saya sih sulit percaya. Kalau hanya gerakan moral, apakah mereka akan capek-capek kumpulin tuh banyak orang dan bikin deklarasi gak jelas? Bagusan pulang ke rumah, cuci kaki, dan tidur di ranjang yang empuk. Lebih logis kalau menyebut mereka ini memiliki tujuan jangka panjang. Kalau hanya gerakan moral, mereka tak akan dapat apapun. Kalau cuma modal teriak doang, sudah pasti sia-sia. Tujuan jangka panjang ini pasti bermuatan politis. Benar tidaknya, lihat saja nanti. Mereka mungkin bisa mengelak saat ini, tapi akan tiba waktunya semua terkuak. Coba deh ingat-ingat lagi ketika aksi 212 memunculkan kelompok baru bernama Alumni 212, lalu PA 212. Mereka bilang apa? Itu cuma gerakan bela agama, sama sekali tidak punya kepentingan politik. Nyatanya, saat ini mereka menjilat omongan sendiri dan bermuka tembok. Nyatanya, mereka masuk ke politik, menunggangi salah satu capres untuk kepentingan mereka. Mereka ini nyata-nyata kelompok politik yang menggunakan agama sebagai bahan jualan. Nyatanya mereka sering demo mengenai isu politis dan bahkan banyak selingan teriakan agar Jokowi diturunkan. KAMI tidak akan sefrontal PA 212 karena terlalu beresiko. Mereka mungkin akan menggunakan jalur lain yang lebih elegan. Dan jangan lupa, gerombolan ini juga mendukung KAMI. Kalau bukan karena alasan yang berkaitan dengan politik, tak mungkin akan terjadi hal begini. Bagaimana menurut Anda?
Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel